Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan pemirsa di mana saja Anda berada. Saat ini umat manusia sedang dilanda wabah virus corona yang sangat mematikan. Penyebaran virus ini ke suatu negara ada yang disikapi dengan santai, ada pula dengan kewaspadaan, dan ada juga yang mengambil hikmah di balik sebuah wabah. Tak ketinggalan ada juga yang dengan kepanikan sehingga menyebabkan ketakutan yang berlebihan. Ketakutan tingkat dewa akan berdampak pada kondisi psikologis manusia sehingga membuatnya tidak berdaya, tidak dapat berpikir dengan tenang dan akhirnya menggerogoti kesehatan. Sebagai hamba yang beriman, terjadinya sebuah wabah tentu diyakini sebagai bagian dari takdir Tuhan dan pasti akan berakhir. Dalam rentang peradaban manusia, wabah penyakit juga pernah ada. Bahkan sebelum lahirnya Rasulullah telah terjadi pandemi terhadap pasukan Abrahah. Menurut tafsir Muhammad Asad atas makna Tayran Ababil dalam karyanya Pesan Al-Quran yang dimaknai spesies berterbangan, menurutnya pasukan Abrahah telah dihancurkan secara total dalam perjalanan menuju Mekah akibat wabah menjalarnya penyakit cacar atau tipes. Di samping itu, ada juga wabah penyakit yang terjadi di zaman Rasulullah yang banyak mempengaruhi kehidupan manusia dan tercatat dalam sejarah peradaban Islam adalah wabah taun. Pandemi virus corona saat ini mengingatkan kita kisah seorang waliullah yang bertemu segerombolan wabah taun yang terekam dalam kitab Hilyatul Aulia karya Abu Naim Al-Asfani. Dikisahkan dalam kitab tersebut bahwa waktu itu telah terjadi sebuah wabah yang cukup serius di kota Damaskus oleh wabah taun. Ketika itu dalam perjalanan segerombolan wabah taun sedang menuju kota Damaskus. Konon dalam perjalanan bertemu salah satu waliullah. Lalu terjadilah sebuah dialog antara mereka berdua. "Mau kemana kalian?" selidik sang waliullah kepada wabah taun. "Kami diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memasuki kota Damaskus," jawab wabah taun. Sang waliullah lalu bertanya kembali, "Berapa lama dan berapa banyak manusia yang menjadi korban kalian?" Wabah pun menjawab, 2 tahun dengan 1000 korban yang meninggal dunia. Setelah 2 tahun berlalu, ternyata jumlah korban yang meninggal di kota Damaskus mencapai 50 ribuan orang. Dan ketika sang waliullah kembali bertemu dengan wabah penyakit tersebut, ia menggugat, "Kenapa dalam 2 tahun kalian memakan begitu banyak korban sampai 50 ribuan orang yang meninggal? Bukannya kalian janji hanya memakan korban 1000 orang?" protes sang waliullah. Wabah pun menjawab, "Kami memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merenggut 1000 korban. Namun 49.000 korban lainnya meninggal akibat panik dan rasa cemas berlebihan yang meliputi pikiran dan benak mereka." Ya, realitanya wabah yang terjadi pada negeri Sam, Damaskus dan sekitarnya itu telah menewaskan banyak orang. Menurut riwayat bahwa akibat wabah tahun ini yang banyak meninggal adalah perempuan remaja. Keterangan ini dijelaskan dalam kitab Badul Al-Ma'un fi Fadli Ta'un karya Ibnu Hajar Asqalani tentang wabah taun yang menyerang gadis-gadis di Damaskus dan kemudian dikenal dengan nama Ta'un Fatayat. Namun bukan berarti wabah datang tak ada hikmah yang terselubung di dalamnya, melainkan banyak pelajaran yang membuat kita baru menyadarinya.
termasuk wabah virus corona yang sedang melanda dunia saat ini. Di antaranya kita dipaksa untuk menjaga kebersihan diri, padahal Rasulullah sudah menyampaikan beberapa abad silam. Dari hadis Ahmad, Muslim, dan Tirmidzi disebutkan, bersuci atau tahara itu setengah daripada iman. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Tirmidzi. Menjaga lingkungan hidup juga Al-Quran jelas-jelas mengatakan telah tampak kerusakan di darat dan lautan disebabkan karena perbuatan tangan maksiat manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Akibat penyebaran virus corona yang begitu masif, kini hampir semua negara melakukan lockdown untuk mengendalikan penyebaran wabah ini. Pemberlakuan lockdown ternyata berdampak positif bagi lingkungan hidup. Polusi udara kini mengalami penurunan, pencemaran oleh aktivitas manusia dan industri juga berkurang. Dan yang lebih menggembirakan bagi makhluk bumi adalah lapisan ozon bumi mengalami pemulihan dan lubang ozon di daerah kutub mengecil. Karena itu tetap bersyukur kepada Allah, menjaga kesehatan, dan mematuhi aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah supaya tidak banyak lagi korban yang berjatuhan adalah bagian dari mensyukuri karunia Allah berupa kesehatan. Bersikap lebih dewasa, penuh waspada, dan tidak gegabah dalam menghadapi wabah, karena kepanikan justru akan melahirkan takdir baru yang sebelumnya belum diatur oleh qadha-Nya. Kepanikan dan ketakutan yang berlebihan dikhawatirkan lebih berbahaya dari serangan virus itu sendiri. Sebagaimana ungkapan terkenal yang dikemukakan oleh Ibnu Sina, bahwa kepanikan adalah separuh daripada penyakit, sedangkan ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah permulaan kesembuhan. Memasuki bulan suci Ramadan, tetap tenang dan waspada terhadap virus corona, tetap menjaga kesehatan, menjaga diri, menjaga keluarga, sahabat, dan semua orang yang berada di sekeliling kita. Namun jangan lupa berdoa, semoga wabah ini segera berlalu. Terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.